Hai semuanya, hidup sederhana, sebuah frasa yang sering kita dengar, tapi maknanya jauh lebih dalam dari sekedar mengurangi belanjaan atau tinggal di rumah kecil. Sebenarnya, hidup sederhana adalah seni mendesain ulang hidup kita sendiri. Sebuah proses sadar untuk memilih apa yang benar-benar penting dan melepaskan sisanya. Ini bukan tentang kemiskinan, melainkan tentang kekayaan batin. Bukan tentang kekurangan, melainkan tentang kecukupan. Di era modern yang serba cepat ini, di mana kita terus-menerus dibombardir dengan iklan yang mendorong kita untuk membeli lebih banyak, hidup sederhana menawarkan jalan keluar yang menenangkan. Ini adalah sebuah pemberontakan yang lembut terhadap budaya konsumsi. Sebuah keputusan untuk menemukan kebahagiaan bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita hidup. Desain hidup sederhana dimulai dari hal yang paling dasar, yaitu kesadaran. Sebelum kita bisa mengubah apapun, kita harus terlebih dahulu memahami di mana kita berada dan mengapa kita ingin berubah. Ambil waktu sejenak untuk merenung. Perhatikan barang-barang di sekitar kita. Apakah kita benar-benar membutuhkannya? Atau apakah itu hanya akumulasi dari keputusan impulsif, hadiah yang tidak kita inginkan, atau sisa-sisa dari masa lalu yang tidak lagi relevan? Proses ini bisa jadi sedikit tidak nyaman, karena kita mungkin akan menyadari betapa banyaknya hal yang kita simpan hanya karena kebiasaan atau rasa takut. Kita takut membuang barang yang mungkin nanti berguna, atau kita merasa bersalah jika membuang hadiah dari orang lain. Kesadaran ini adalah langkah pertama dan paling krusial. Tanpa kesadaran, setiap upaya untuk menyederhanakan hidup hanya akan menjadi tindakan sementara tanpa makna jangka panjang. Setelah kesadaran muncul, langkah selanjutnya adalah deklarasi. Proses ini sering disebut decluttering, yaitu memilah dan menyingkirkan barang-barang yang tidak lagi memberikan nilai atau kebahagiaan. Konsep ini bukan hanya tentang membersihkan rumah, tapi juga membersihkan pikiran kita. Setiap barang yang kita miliki menuntut energi dari kita, entah itu untuk membersihkannya, menyimpannya, atau mengkhawatirkannya. Semakin banyak barang, semakin besar beban mental yang kita pikul. Mulailah dari area kecil, seperti laci meja atau lemari pakaian. Ambil setiap barang, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar saya butuhkan? Apakah ini membuat saya bahagia? Jika jawabannya tidak, pertimbangkan untuk menyumbangkannya, menjualnya, atau membuangnya. Proses ini bisa sangat membebaskan. Anda akan terkejut betapa ringannya perasaan setelah melepaskan barang-barang yang tidak Anda butuhkan lagi. Ruang fisik yang lebih rapi seringkali membawa ketenangan pada ruang mental kita. Namun, hidup sederhana tidak hanya berhenti pada barang-barang fisik. Ini juga tentang menyederhanakan jadwal dan komitmen kita. Banyak dari kita menjalani hidup dengan jadwal yang sangat padat, merasa bangga dengan betapa sibuknya kita. Kita mengisi setiap celah waktu dengan pekerjaan, acara sosial, hobi, dan kewajiban. Kita merasa bersalah jika hanya duduk santai tanpa melakukan apa-apa. Desain hidup sederhana menantang pandangan ini. Ini mengajak kita untuk mengevaluasi komitmen kita. Apakah setiap janji yang kita buat benar-benar sepadan dengan waktu dan energi yang kita korbankan? Apakah ada kegiatan yang kita lakukan hanya karena merasa tertekan secara sosial? Belajar mengatakan tidak adalah keterampilan yang sangat penting dalam mendesain hidup sederhana. Mengatakan tidak pada satu hal berarti mengatakan ya pada hal yang lebih penting, seperti waktu untuk diri sendiri, keluarga, atau sekedar ketenangan. Aspek penting lainnya adalah manajemen keuangan. Desain hidup sederhana tidak berarti Anda harus menjadi miskin, melainkan menjadi sadar akan setiap pengeluaran. Ini tentang membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kita hidup di dunia di mana keinginan seringkali disamarkan sebagai kebutuhan. Iklan membuat kita merasa bahwa kita tidak bisa hidup tanpa produk terbaru, tanpa liburan mewah, atau tanpa pakaian bermerek. Hidup sederhana mendorong kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah saya benar-benar butuh ini, atau saya hanya ingin ini karena orang lain memilikinya? Ini adalah praktik mindful spending atau belanja sadar. Kita mulai melacak pengeluaran, membuat anggaran, dan memprioritaskan tabungan. Dengan memiliki kendali atas keuangan, kita mengurangi stres dan ketidakpastian yang pada gilirannya memberikan kebebasan yang lebih besar. Kebebasan untuk tidak khawatir tentang tagihan yang menumpuk atau utang yang membebani. Selain itu, hidup sederhana juga berkaitan dengan hubungan sosial. Di era media sosial, kita cenderung memiliki banyak teman online, tapi sedikit hubungan yang mendalam.
kita sibuk mengikuti kehidupan orang lain melalui layar, seringkali merasa membandingkan diri sendiri dan merasa kurang. Desain hidup sederhana mendorong kita untuk berinvestasi pada hubungan yang otentik dan bermakna. Ini berarti meluangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan teman dan keluarga, mematikan ponsel saat makan malam, dan hadir sepenuhnya saat bersama mereka. Ini juga bisa berarti mengurangi waktu di media sosial atau bahkan istirahat total dari platform tersebut. Kualitas hubungan jauh lebih penting daripada kuantitasnya. Pilihlah untuk mengisi hidup Anda dengan orang-orang yang mendukung, menginspirasi, dan mencintai Anda apa adanya. Secara lebih mendalam, hidup sederhana adalah tentang menemukan tujuan hidup yang lebih besar daripada sekedar mengumpulkan harta benda. Banyak orang merasa kosong meskipun memiliki segalanya. Itu karena kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Desain hidup sederhana adalah perjalanan untuk menemukan kembali apa yang benar-benar memberikan makna bagi kita. Apakah itu hobi yang kita cintai, pekerjaan yang bermanfaat, atau berkontribusi pada komunitas. Ketika kita memiliki tujuan yang jelas, pengeluaran impulsif dan jadwal yang padat mulai terasa tidak penting. Kita mulai menyadari bahwa waktu dan energi kita jauh lebih berharga daripada barang-barang materi. Kita mencoba menginvestasikan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar membangun hidup yang kita inginkan, bukan hidup yang masyarakat harapkan dari kita. Proses mendesain hidup sederhana bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ini adalah perjalanan seumur hidup yang penuh dengan pembelajaran dan penyesuaian. Mungkin ada saat-saat kita kembali ke kebiasaan lama, atau kita merasa kewalahan dengan semua perubahan. Tidak masalah. Kuncinya adalah bersikap lembut pada diri sendiri dan terus bergerak maju. Tidak ada baku but tentang seberapa sederhana hidup Anda harusnya. Sederhana bagi satu orang, mungkin tidak sederhana bagi orang lain. Yang terpenting adalah menemukan keseimbangan yang terasa tepat untuk Anda. Ini adalah tentang menciptakan hidup yang terasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih otentik. Hidup yang tidak dikendalikan oleh keinginan untuk memiliki lebih banyak, tetapi oleh rasa syukur atas apa yang sudah kita miliki. Pada akhirnya, desain hidup sederhana adalah filosofi, sebuah cara pandang. Ini adalah pengingat bahwa kebahagiaan tidak terletak pada barang-barang besar, melainkan pada momen-momen kecil yang berharga, secangkir kopi hangat di pagi hari, percakapan mendalam dengan sahabat, berjalan-jalan di alam, atau sekedar menikmati keheningan. Dengan melepaskan beban yang tidak perlu, kita membuka ruang untuk hal-hal yang benar-benar penting. Kita mendapatkan kembali waktu, energi, dan fokus yang selama ini terbuang. Hidup sederhana adalah tentang memiliki lebih sedikit agar kita bisa menjadi lebih sadar, lebih hadir, lebih bahagia. Ini adalah undangan untuk berhenti mengejar definisi sukses orang lain dan mulai mendefinisikan sukses untuk diri sendiri, yaitu hidup yang damai, bermakna, dan penuh dengan kebahagiaan yang tulus.